Halo, nama saya Caroline Hakim dari 2AKMA 1942043. Hari ini saya akan menjelaskan hasil UTS saya melalui video kali ini. Jadi untuk soal yang nomor 1, yang disuruh mencari COGM, COGS, dan income statement. Yang pertama saya akan menjelaskan statement of COGM. Terus caranya itu direct materialnya ditambah direct labor ditambah overhead, terus nanti bakal dikurangi sama ending WIP-nya. Jadi yang pertama kita di sana kan tadi banyak diketahui kayak beginning inventory-nya berapa, purchase-nya, expense-nya berapa. Jadi kita sebenarnya sisa masukin aja. Ini awalnya beginning inventory, terus ditambah purchase, terus totalnya itu material available. Kita pertama harus cari direct material net-nya dulu. Kita harus mencari net dari materialnya dulu. Habis itu ditambah direct labor. Direct labornya ini udah ada diketahui di soal, jadi kita sisa masukin aja. Terus kita tambahin dengan expense. Terus jadinya ketemu total overhead cost. Habis itu ditambahin semua. Habis itu kita masukin dengan beginning WIP-nya. Terus terakhirnya setelah itu ditambahin. Maksudnya ini ditambahin sama beginning WIP, terus hasilnya itu dikurangi sama ending WIP, dan itu menghasilkan COGM. Terus yang selanjutnya disuruh cari COGS. COGS ini kita dapat dari beginning finished good inventory, terus ditambah sama COGM yang kita udah dapat tadi. Udah dapat kan, kita kurangin sama ending finished good inventory. Terus total setelah udah dikurang kan dapat hasil itu COGS-nya. Terus selanjutnya itu ada income statement. Nah, income statement tuh seperti income statement biasa, yang pastinya pertama ada sales dulu. Habis itu kalau ada diskon kita kurangin sama diskon. Habis itu untuk itu kita dapat net sale-nya. Habis itu kita pastinya masukin juga beginning-nya berapa, COGM yang udah kita cari, sama setelah udah itu kita tambahkan menjadi COG available for sale. Habis itu kita kurangin sama ending finish good inventory. Terus kita dapat COGS kan. Setelah itu kita masukin semua expense-nya, kita totalkan selling expense-nya berapa sama admin expense-nya berapa. Habis itu total operating expense sama total selling expense-nya. Terus kita dikurang sama yang tadi di atas ini untuk mendapat income before tax atau income statement-nya. Karena ini minus berarti dia rugi. Selanjutnya soal nomor 2 disuruh cari compute the overhead cost per unitnya. Jadi yang pertama kita harus cari rate-nya dulu. Itu caranya OH dibagi sama direct labor dapat 3. Lalu di sana kan ada model A sama model B. Dimana kita OH-nya dikali 3. Ini dapat dari sini tadi 140, dan 300 nih ada di soal di model A sama model B. Jadi kita sisa kalikan aja dimasukin. Habis itu unit produce-nya itu juga ada di soal, udah dikasih tahu. Terus kita bagi sama hasil yang tadi. Jadi kita bisa tahu overhead cost-nya berapa. Terus yang kedua disuruh cari overhead cost per unit for each product using activity based costing. Jadi yang pertama itu setup cost 360 ini ada di soal juga. Di overhead cost-nya di situ kan ada inspection, machining, maintenance. Nah, kita sisa ikutin aja yang di soal. Tapi bagi 100-nya, bagi 2000 dan 220 100 ini kita nengok dari atasnya yang ada model A sama model B.
dimana kita tambahin contohnya yang di production runs model A ada 40, model B ada 60, terus ditambahin jadi hasilnya 100. Begitu dengan yang ini, yang 2000 sama 220 sama 100 ditambahin aja. Terus nanti setelah itu dibagi, kita dapat hasilnya. Setelah itu kita bikin lagi model A sama model B. Kita sesuai setup, inspect, machining sama maintenance. Jadi misalnya setup ini kan kita udah dapat jadi 3600 dikali 40 sama dikali 60 nya itu ada di soal dikasih tahu model A itu 40, jadi ini model A, model B itu 60. Begitu dengan inspection sama machining dan maintenance, itu dapat dilihat dari soal model A sama model B nya dan sisa dikalikan sama yang tadi kita udah dapat. Terus udah gitu kita baru tahu applied OH sama unit produce nya dibagi, terus kita dapat unit overhead cost nya berapa. Terus selanjutnya kita akan lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 itu kita disuruh mencari height dan low point. Untuk yang A kita langsung gak usah cari lagi, maksudnya kita lihat saja di tabelnya. Udah tahu Maret itu paling tinggi dan Januari paling rendah. Terus yang kedua kita disuruh cari variable rate. Jadi rumusnya itu high cost kurang low cost per high quantity kurang low quantity. Dimana kita pilih high cost tuh yang paling tinggi di tabel itu dikurangi sama low cost. High quantity-nya dari yang paling tinggi di tabel sama yang paling rendah. Setelah itu kita dapat ini. Habis itu kita cari fixed cost-nya. Fixed cost-nya itu rumusnya high cost dikurang high quantity kali variable rate. Jadi kita sisa masukin aja angka-angkanya, kan kita udah tahu rumusnya. Misalnya high cost itu yang paling tinggi dari tabel. Jadi kita masukin aja. Terus nanti dapat fixed cost-nya segini. Terus yang C itu total repairing machine cost. Jadi cost formulanya itu fixed cost tambah variable rate kali quantity. Jadi fixed cost-nya itu kan kita udah dapat ini yaitu. Terus ditambah sama variable rate. Variable rate-nya itu yang tadi kita cari itu loh, variable rate yang di sini yang D. Number of appointment itu tergantung soal. Bisa aja dia mau yang apa aja. Jadi kita tulisnya number of appointment. Terus yang keempat itu kita ada suruh cari direct material price dan usage variable atau singkatannya MPV. Rumusnya itu AP dikurang SP dikali AQ. Jadi ini itu semua ada di soal juga. Maksudnya kalau kita baca baik-baik kita tahu ini dapat dari mana. Terus ikutin aja rumusnya. Ini dikurang ini dikali ini dapat ini. Begitu pula dengan MUV material usage variance, itu rumusnya AQ kurang SQ dikali SP. Terus yang kedua itu direct labor rate variances, itu rumusnya AR kurang SR sama dengan AH. $13 dikurang 12 kali 150. So kita dapat hasilnya. Terus lanjut ke yang 3, FOH variable overhead spending atau variance. Ini ada accrual FOH, budget FOH sama applied VOH. Habis itu ini tuh udah diketahui di situ. Terus ini dikali ini, terus ini dikali ini, terus hasilnya itu ini dan ini. Terus yang keempat tuh spending. Yang keempat disuruh fixed cost, disuruh cari fixed cost, overhead spending, and volume variance. Jadi yang pertama actual fixed cost OH dikurang AH kali S4. 920 kurang 150 kali 6 sama dengan 20.000. Jadi kalau yang volume itu budget fixed OH kurang SH kali S4. 900 kurang 140 kali 6 sama dengan 60.000.
Untuk yang jawaban nomor 5 saya nggak kerjakan karena tidak tahu dan tidak sempat juga. Jadi saya kosongkan. Terima kasih.